Salam, selamat pagi bagi Bapak Ibu sekalian. Tata ibadah yang kita gunakan pada pagi hari ini adalah tata ibadah pengucapan syukur bulanan. Bapak Ibu yang kekasih, saya jemput berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian jemaat, kidung jemaat 454 ayat 1 dan 2. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Kita sambut, memuji, memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 293, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Saudara-saudara, kita mengadakan kebaktian ucapan syukur ini sebab kita yakin bahwa segala perolehan kita asalnya dari Tuhan. Seperti firman-Nya, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Oleh karena itu bersukacitalah karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 387, baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga, ku heran Allah mau memberi. Yang
Sidang jemaat yang kasih Tuhan, mari kita masuk ke dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa saudara dan saya dengan darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan Allah tetap setia mengasihi saudara dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengaminkan dengan memuji memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 402, baitnya yang pertama dan yang kedua. Silahkan berdiri. Mari bersama-sama kita membaca dan mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang terambil di dalam kitab Ulangan 6 ayatnya yang keempat sampai dengan 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9 kita baca secara bergantian. Saya mulai membaca ayatnya yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu.
Amin. Kita sambut memuji memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 50A. Baitnya yang pertama, 2 dan 4. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Jemaat disilahkan duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Firman-Mu boleh diberitakan kepada kami. Kami mohon bimbingan-Mu, pimpinan-Mu, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu boleh menerangi hidup kami, serta menguatkan iman kami di dalam pergumulan hidup kami tiap-tiap hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama-sama sesuai dengan kalender GEP Sultra terambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-32 sampai dengan 37. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 32 sampai dengan 37. Mari kita baca secara bergantian. Saya mulai membaca ayatnya yang ke-32. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa.
Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Amin. Adalah sedemikian jauh pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan mendengarkan berita firman Tuhan, serta memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Haleluya. Shalom. Jemaat kekasih Tuhan, perikop pembacaan kita mengisahkan tentang kehidupan jemaat mula-mula, di mana mereka hidup sehati, sepikir, sejiwa, dan sepenanggungan. Dengan jumlah jemaat yang kurang lebih 3.000 orang, tentu bukan suatu hal yang mudah untuk membangun komunitas persekutuan orang percaya seperti ini. Berbicara masalah jumlah 3.000 orang, tentu berbeda dengan 10 atau 20 orang. Untuk menyatukan visi misi bersama satu dengan yang lain jauh lebih mudah. Coba kita bandingkan dengan jemaat kita, jemaat Immanuel. Ada berapa jiwa? Mungkinkah kita sehati, sepikir, dan sejiwa? Jangankan jemaat, dalam kemajelisan saja sulit kita mau seia sekata. Alkitab dalam Kisah Para Rasul mencatat bagaimana kehidupan persekutuan orang percaya yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya menjadi 5.000 orang. Sekali lagi, bukan jumlah yang sedikit, dan tidak mudah untuk membangun persekutuan dengan kualitas seperti ini. Lalu mungkin kita bertanya, apakah tidak mungkin bagi jemaat Immanuel, khususnya GEP Sultra dengan jumlah 3.000 sampai 5.000 jiwa, mengalami hal yang sama seperti jemaat mula-mula? Bisa sehati, sepikir, dan sepenanggungan. Apakah kejadian kurang lebih 2.000 tahun yang lalu hanyalah catatan sejarah yang tidak dapat terulang, bahkan bisa lebih baik lagi cara hidup jemaat masa kini? Sebelum kita menjawab, mari kita mencermati konteks kehidupan jemaat mula-mula. Konteks geografis. Jemaat mula-mula merupakan kumpulan jemaat yang memiliki keyakinan yang sama, yaitu Yudaisme, dan berasal dari kaum yang sama, yakni kaum Yahudi. Mereka selalu berkumpul tiap-tiap hari. Benar, tidak dapat dipungkiri bahwa Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hati mereka. Dan konteks kehidupan jemaat sangat mendukung di mana mereka berada dalam satu tempat atau satu lokasi yang sama, sehingga memudahkan mereka untuk selalu berkumpul bersama-sama. Dan yang kedua, konteks penganiayaan. Kehidupan orang Kristen pada masa itu tidak terlepas dari penderitaan dan penganiayaan, oleh karena pengakuan mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kehidupan mereka. Ditambah lagi penjajahan bangsa Romawi yang melihat hal ini sebagai suatu bentuk pemberontakan terhadap kaisar yang diyakini sebagai Tuhan oleh bangsa Romawi.
Mereka mengalami penindasan dan penderitaan yang sangat hebat, baik secara ekonomi maupun secara hukum. Mereka mengalami diskriminasi. Dari penderitaan dan penganiayaan yang mereka alami bersama, secara tidak langsung terbangun kebersamaan di antara mereka. Mereka sehati sepikir, di mana kesusahan satu orang adalah kesusahan bersama. Penderitaan seorang adalah penderitaan bersama. Bahkan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bapak Ibu, mungkinkah hal itu terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini? Sangat tidak mungkin. Dan yang ketiga, konteks otoritas pemimpin gereja. Jemaat mula-mula saat itu langsung dipimpin oleh rasul yang memiliki otoritas rasuli dalam kehidupan bergereja. Ini merupakan keunikan tersendiri yang tidak mungkin terulang pada masa kini, di mana Tuhan mempercayakan kepada rasul-rasul untuk menggembalakan jemaatnya dan ditunjang dengan kuasa dan mujizat sebagai tanda kerasulan mereka, sehingga kepemimpinan mereka begitu efektif pada saat itu. Kita tahu bagaimana latar belakang Petrus dan rekan-rekannya yang notabene orang-orang penakut dan bukan kaum terpelajar. Tapi Tuhan memakai mereka. Roh Kudus memenuhi mereka sehingga mereka melakukan banyak hal besar, termasuk menambahkan jumlah mereka. Dan mereka disukai semua orang. Oleh kepemimpinan mereka, jemaat bertumbuh dengan pesat. Pola kepemimpinan rasul-rasul yang sulit kita jumpai dewasa ini. Pemimpin gereja yang memiliki hati seorang pelayan, yang rela menjadi martir. Tidak sedikit pemimpin gereja hanya memikirkan dan mementingkan diri sendiri atas nama pelayanan. Tapi kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh rasul-rasul. Mereka rela mengorbankan hidupnya, bahkan nyawa sekalipun, bagi pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dewasa ini tidak ada lagi rasul. Dalam surat Efesus, Paulus berkata bahwa di masa kini Tuhan mengaruniakan jabatan penginjil, pengajar, dan gembala. Ketiga jabatan ini dituntut dari kita. Dan ketiga jabatan itu ada dalam diri Rasul Paulus. Dari beberapa konteks di atas sedikit memberikan jawaban kepada kita mengenai kehidupan jemaat mula-mula. Ada beberapa hal yang tidak bisa terulang dalam gereja kita dewasa ini. Gereja kita dewasa ini terdiri dari berbagai multi etnis yang tersebar di berbagai tempat. Tuhan tidak lagi mengirim rasul dalam gerejanya saat ini. Penganiayaan yang dialami pun saat ini berbeda dengan yang dialami oleh jemaat mula-mula. Tetapi bukan berarti tidak ada yang dapat menjadi contoh dan teladan yang dapat diterapkan dalam kehidupan berjemaat dewasa ini. Antara lain, bertekun dalam pengajaran. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang mengalami pembaharuan Roh Kudus. Hal itu terlihat dari kerinduan mereka, bahwa mereka haus akan firman Tuhan, dan mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, dan mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Hal itu perlu kita contohi, perlu kita teladani. Kita bangun dalam persekutuan bersama dalam jemaat Tuhan. Kita memiliki sikap hidup seperti ini dalam hidup berjemaat. Beberapa dari kita yang memiliki semangat ketekunan, tetapi bukan untuk belajar firman Tuhan, tetapi untuk hal yang lain, dengan mengatasnamakan pelayanan.
apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan jemaat mula-mula. Bukanlah suatu paksaan, melainkan suatu dorongan dari dalam dan dilakukan dengan kesungguhan hati, dengan sukarela. Semua itu bisa kita lakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Tapi kenyataan dalam hidup persekutuan, kita semua dinilai dengan uang. Tidak ada yang gratis. Bergerak sedikit uang, buat ini dan itu uang. Lalu mengapa semuanya itu hanya menjadi sejarah hidup kekristenan kita? Bukan menjadi bagian dari perjalanan hidup kekristenan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita memohon pada Roh Kudus agar setiap kita memiliki kerinduan yang sama seperti jemaat mula-mula. Tekun dalam pengajaran firman Tuhan, dalam persekutuan, dalam kehidupan tiap-tiap hari. Yang kedua, bersekutu. Jemaat mula-mula bukan hanya memiliki semangat dan ketekunan dalam belajar firman Tuhan, tetapi semangat yang sama untuk berkumpul dan bersekutu. Kehidupan persekutuan bersama dengan saudara seiman merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kekristenan. Selain bersekutu dengan firman Tuhan, Tuhan memberikan komunitas atau saudara seiman di sekitar kita bukan tanpa maksud. Tentunya komunitas persekutuan saudara seiman di mana kita saling menolong, saling menasihati, saling menguatkan, saling berbagi satu dengan yang lain. Tuhan memberikan komunitas atau saudara seiman di sekitar kita. Kita bukan Superman yang dapat menyelesaikan setiap problematika kehidupan dan permasalahan seorang diri. Bahkan seorang Superman sekalipun memiliki kelemahan dalam dirinya yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Kita butuh saudara-saudara untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Teristimewa di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Kita butuh dukungan, kekuatan dari saudara-saudara kita. Persekutuan bersama dengan saudara seiman sering dipakai Tuhan untuk saling menguatkan yang lemah, menghibur yang sedih. Kita saling mengingatkan. Mereka saling berbagi dan memberi dalam kekurangan satu dengan yang lain. Kepunyaan mereka menjadi milik bersama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana dengan persekutuan kita? Mereka juga berkumpul untuk memecahkan roti, berbicara mengenai perjamuan kudus. Persekutuan bersama dengan saudara seiman adalah persekutuan bersama dengan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Melalui perjamuan kita memperingati akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Mereka juga selalu berdoa bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selain beribadah, mereka juga berbagi dengan sesama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cara hidup jemaat mula-mula dapat menginspirasi cara hidup jemaat masa kini. Di masa ini, menyadarkan kita untuk selalu mau berbagi, memiliki kepedulian dengan sesama yang membutuhkan, dengan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Teristimewa di tengah-tengah situasi pandemik sekarang ini, kita membutuhkan dukungan, topangan dari saudara-saudara seiman. Paling tidak dukungan doa, dukungan moral. Karena itu juga mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan dalam menghadapi setiap permasalahan
dan persoalan hidup kita. Mari kita membuka diri dan memberi hidup kita untuk Tuhan pakai, untuk menyatakan maksud dan kehendak-Nya dalam persekutuan dan dalam pelayanan kita, di mana kita bekerja dan melayani. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, disilahkan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami nyatakan kehadapan hadirat-Mu ya Bapa di sorga. Oleh karena kuasa, kasih dan kemurahan Tuhan, terus boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan yang sudah memberkati kami dengan kekuatan kesehatan yang baik. Tuhan yang sudah memimpin, memelihara dan menyertai kami di dalam kami melakukan segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Karena itu ya Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur buat semua yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah apa yang sudah kami buat dan yang kami lakukan di sepanjang kehidupan kami di minggu-minggu yang lalu, Tuhan memberkati. Dan biarlah semua itu boleh menjadi suatu kesaksian kemuliaan Tuhan bagi di dalam kehidupan kami dan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, kepadamu kami datang menyerahkan segenap kehidupan jemaat Tuhan, jemaat Immanuel, dalam sepanjang minggu yang akan datang. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, Tuhan berkenan memberkati setiap anak-anak Tuhan di dalam segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab layanan masing-masing. Tuhan memperlengkapi kami dengan roh hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan baharui kekuatan, kesehatan dan kemampuan bagi masing-masing kami. Dan biarlah kami boleh melakukan segala tugas tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada masing-masing kami. Dan biarlah itu boleh menjadi suatu kesaksian kemuliaan nama-Mu bagi hidup, bagi pekerjaan dan pelayanan kami masing-masing. Bapa di sorga, kepadamu juga kami datang menyerahkan segenap anak-anak Tuhan di dalam pekerjaan mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka, bahkan dalam usaha-usaha yang sedang dan sementara
digumuli di dalam hidup mereka, baik mereka sebagai PNS, sebagai karyawan, sebagai abdi negara, sebagai wira swasta. Tuhan memberkati, Tuhan memperlengkapi mereka semua dengan roh hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka, bahkan mengembangkan usaha-usaha keluarga. Semua Tuhan memberkati. Dan jangan kehendak kami, tetapi biarlah maksud dan kehendak Tuhan yang terus boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kepadamu juga Bapa di sorga kami datang membawa segenap anak-anak Tuhan di dalam pergumulan mereka oleh karena sakit penyakit, baik mereka yang menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit, baik mereka yang dalam proses pemulihan maupun dalam perawatan. Kami bawa dalam doa hamba-Mu keluarga Matius Otopangi yang dalam kelemahan tubuh, hamba-Mu istri Bapak Mulyono yang mengalami kelemahan tubuh sakit di Jakarta, keluarga Martinus Sake yang juga menjalani perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit, keluarga-keluarga yang dalam perawatan kami bawa kepadamu. Bahkan juga hamba-hamba-Mu Ibu Tresia Katedu, Ibu Lucia Palin, Ibu Damita Kondorura, Ibu Damaris Suba, Ibu Oni Oimatan, Nyonya PS Limbongan, Ibu Yohana Pola, Ibu Martina Danda, Saudari Noci, Bapak Marten Sampe, Bapak Lukas Lomo, Bapak Ferdinand Umpenawani, Bapak Paulus Lomo, Bapak John Rantebua, Bapak Saudara Markus Palembangan, Bapak Yapet Papa. Bapa di sorga, kepadamu kami datang membawa segenap jemaat dalam pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Engkau mengetahui bagaimana pergumulan mereka, usaha, upaya, dan perjuangan mereka untuk memperoleh kesembuhan, kekuatan, dan kesehatan. Karena itu ya Tuhan, berkenan kiranya Engkau memberkati usaha upaya keluarga, memberkati sarana dan prasarana, makanan, minuman, dan obat-obatan, memberkati segenap keluarga para medis yang terus mendampingi mereka, sehingga melalui para medis dan segenap keluarga mereka terus boleh dihiburkan, dikuatkan, terlebih diteguhkan iman dan percayanya, dan mereka senantiasa boleh menaruh pengharapan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Tuhan sanggup untuk memulihkan kekuatan dan kesehatan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kepadamu kami datang membawa segenap kehidupan saudara orang tua kekasih kami. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kepadamu juga kami datang membawa segenap jemaat Tuhan, jemaat Immanuel dalam kehidupan kami masing-masing, baik kami selaku kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Tuhan memberkati kami di dalam segala aktivitas, tugas, dan tanggung jawab pelayanan kami. Jadikanlah kami sebagai guru, bahkan teladan yang baik bagi segenap anggota keluarga, sehingga kehidupan keluarga dan rumah tangga kami sungguh berkenan kepada Tuhan. Kepadamu juga Bapa di sorga kami datang menyerahkan
anak yatim piatu, duda, janda, dan para lansia. Bapa di sorga, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau mencukupkan akan segala kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga mereka pun tidak merasa kekurangan, tetapi boleh senantiasa menikmati berkat Tuhan, anugerah, kasih, dan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di sorga, kepadamu juga kami datang bersyukur dan bersuka cita buat kemurahan Tuhan yang terus boleh dialami oleh anak-anak Tuhan di sepanjang kehidupan mereka, baik itu dalam perjalanan kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, di mana Tuhan boleh menambahkan usia setahun di dalam perjalanan kehidupan mereka, di mana mereka boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka sejak tanggal 5 Oktober sampai dengan 11 Oktober. Bapa di sorga, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan yang mereka boleh rasakan, yang mereka boleh alami di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan juga senantiasa menjawab setiap harapan, dambaan, dan kerinduan mereka, baik itu di dalam kehidupan pribadi maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga masing-masing. Jadilah maksud dan kehendak Tuhan yang senantiasa boleh menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena itu juga ya Bapa di sorga, sempurnakan sukacita, kebahagiaan yang mereka boleh rasakan, yang mereka boleh alami di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, bahkan di dalam hidup pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat segenap jemaat Immanuel, mulai dari pendeta, penatua diaken, pengurus kategorial, operator, koster, tata usaha, organis, kantoria, dan operator multimedia. Kepadamu ya Bapa di sorga, kami datang menyerahkan segenap kehidupan kami. Berkati kami semua dengan kekuatan kesehatan yang baik. Biarlah Tuhan sendiri yang mau memakai setiap kami untuk dapat menyatakan maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup persekutuan bersama-sama segenap jemaat Immanuel. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah hidup dan kehidupan kami boleh menjadi suatu kesaksian kemuliaan Tuhan dalam bersama dengan segenap jemaat Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat pemerintah, bangsa, dan negara kami, mulai dari pusat sampai yang terendah sekalipun, tenaga medis, gugus tugas. Bapa di sorga, perlengkapi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, terlebih dengan kekuatan kesehatan yang baik di dalam mereka mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Biarlah apa yang mereka buat sungguh berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi kesaksian kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kepadamu juga kami datang menyerahkan anak-anak kekasih kami yang terus bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan. Tuhan bimbing mereka, Tuhan peliharakan kehidupan mereka. Biarlah mereka juga senantiasa boleh memperoleh pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kepadamu juga kami datang menyerahkan segenap kehidupan kami, tugas tanggung jawab pelayanan dalam sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan pakai kami untuk menyatakan maksud dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, bahkan GEP Sultra dan juga STA. Tuhan pakai kami untuk menyatakan maksud dan kehendak Tuhan
Biarlah kehadiran gerejamu boleh senantiasa membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan jemaat, bahkan juga masyarakat pada umumnya, sehingga kami boleh senantiasa menikmati hidup dengan penuh sukacita, karena kami tahu, kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan dalam menyatakan kesaksian kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita akan hendak membawa ungkapan syukur kita, di mana pada ibadah ini dirangkaikan dengan persembahan syukur bulanan kita. Dan untuk tertibnya kita membawa persembahan syukur kita, setelah kita membawa persembahan syukur lewat pundi yang akan diedarkan, kita membawa persembahan syukur bulanan kita ke depan dengan tetap menjaga protokoler kesehatan. Di mana tema persembahan syukur bulanan kita pada bulan Oktober ini yaitu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Untuk mengiringi persembahan kita, serahkan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 440 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Jemaat kekasih Tuhan, disilahkan berdiri.
Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang menaikkan puji-pujian, syukur dan terima kasih kami atas segala berkat, anugerah, kasih dan kemurahan Tuhan yang terus menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan yang sudah memberkati kami dengan kekuatan kesehatan yang baik, sehingga kami pun dimampukan untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Kami dimampukan untuk mengelola usaha pekerjaan dan pelayanan kami, sehingga melaluinya kami memperoleh berkat, kami memperoleh sukacita di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa di sorga buat kasih dan kemurahan Tuhan yang terus dicerahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Dan biarlah semuanya itu boleh menjadi kesaksian kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Terlebih boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kehidupan sesama kami. Berkati persembahan syukur kami ini yang kami persembahkan sebagai tanda ungkapan syukur dan terima kasih kami atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan syukur kami ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian kemuliaan nama Tuhan dimanapun persembahan syukur ini digunakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kepadamu kami datang menyerahkan segenap kehidupan jemaat Tuhan. Biarlah kasih Tuhan terus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan kami, bahkan di tengah-tengah hidup keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan duduk. Sebelum warta jemaat, disilakan persembahan puji-pujian duet.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Immanuel Kendari, kami ucapkan selamat beribadah, dan apabila Bapak Ibu membutuhkan pelayanan dapat menghubungi majelis jemaat ataupun Sekretariat Tata Usaha Gereja Immanuel Kendari setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Bapak Ibu, mari kita lihat warta jemaat pada minggu hari ini, 18 Oktober 2020. Yang pertama di halaman 2, bahwa ibadah PK Pemuda Gap Sultra atau PKPG akan dilaksanakan hari Kamis 15 Oktober 2020 pukul 18.30 WITA atau jam 6:30 malam. Tempat Gereja Immanuel dengan pelayan Penatua Arniati Patiung. Kemudian jadwal katekisasi hari ini, setiap hari Minggu tetap ada ya, jam 12 waktu Indonesia Tengah. Kemudian kita beralih ke halaman 5.
Pada poin 3, jemaat yang membutuhkan pelayanan doa dan pastoral akan dilayani setiap hari Selasa dan Kamis, yaitu jam 10 sampai jam 12 siang di konsistori oleh pendeta jemaat. Kemudian poin 5, pada Minggu 18 Oktober 2020 akan dirangkaikan dengan Hari Perjamuan Kudus Sedunia atau HPKD dan Hari Pekabaran Injil Indonesia atau HPII. Poin 7, niat nikah Saudara Yusaktian Ishak dengan Saudari Mince Rantebua, waktunya akan ditentukan kemudian. Dan niat nikah Saudara Domingus Lilipa dengan Saudari Risma pada tanggal 20 Oktober, ini merupakan pengumuman yang pertama. Kemudian untuk ibadah minggu depan, ya di Warta Jemaat itu tertulis jam 7.30 pagi semua. Jam 7.30 untuk minggu depan yaitu rayon 1, 2 dan untuk minggu depan tanggal 18 ya. 18 ibadah pagi 7.30, rayon 1, 2 dan 5. Untuk jam 10 pagi rayon 4 dan 6. Untuk jam 4 sore rayon 3, 7 dan 8. Maaf, tercetak jam 7.30 pagi semua. Terus selesai ibadah pada hari ini ada rapid test dalam rangka ulang tahun dari Paklin apa kepanjang itu ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengetahui ya untuk kebaikan kita bersama, silakan untuk mengikuti rapid test setelah ibadah pagi ini. Terus untuk jumlah jemaat yang hadir pada ibadah pagi hari ini, laki-laki 38 orang dan perempuan 33 orang, jumlah 71 orang. Demikian Warta Jemaat pagi ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Warta Jemaat. Segenap jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Kita puji muliakan Tuhan dengan kidung jemaat 343.
Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, mari kita melakukan ujian dari Kidung Jemaat 343 ayat yang ketiga. Selamat hari Minggu. Terima kasih.